Bagaimana cara Anda menggunakan internet selama ini? Apakah sudah aman? Apakah Anda yakin data tidak dihack? Di dunia internet seperti saat ini, sangat sulit untuk menjadi aman. Untuk itu, di kursus kali ini, kami dari tim Pintar Benar akan memberikan ilmu berinternet dengan aman, secure, private, dan anonymous, seperti layaknya seorang intelijen. Assalamualaikum rekan-rekan sebangsa dan setanah air, dan selamat datang di channel Pintar Benar. Perkenalkan, kami dari tim Pintar Benar, dan saya akan menjadi instruktur Anda di pelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita bahas topik-topik apa saja yang akan kita cover di video kali ini. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai privacy, anonymity, dark web, dan security. Sengaja saya cover topik ini dalam suatu pembelajaran tersendiri karena saya pikir satu sama lain akan saling terkait dengan yang lainnya. Terkadang di internet sangat sulit untuk mencapai sesuatu tanpa kita mengerti topik yang lainnya terlebih dahulu. Jadi, topik pertama kita adalah mengenai privacy. Privacy artinya siapapun tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, ketika kita masuk ke dalam sebuah rumah, orang akan tahu bahwa kita masuk ke rumah tersebut. Tapi mereka tidak akan tahu apa yang akan kita lakukan di dalam rumah tersebut. Inilah yang disebut dengan privacy. Sedangkan anonymity adalah orang akan tahu apa yang sedang kita lakukan, tapi mereka tidak akan tahu siapa Anda. Sebagai contoh, misalnya Anda di dalam rumah memakai topeng, dan Anda keluar rumah untuk mencuci mobil. Orang lain akan melihat bahwa ada seseorang yang sedang mencuci mobil, tapi mereka tidak akan tahu siapa yang sedang mencuci mobil, karena Anda memakai topeng. Di sini artinya Anda menyembunyikan identitas Anda. Hal inilah yang biasa disebut dengan anonymous atau anonymity. Jadi sekali lagi, bahwa di private orang akan tahu siapa Anda, tapi mereka tidak akan tahu apa yang sedang Anda lakukan. Sedangkan jika Anda anonymous, orang akan tahu yang Anda lakukan, tapi orang tidak akan tahu siapa orang yang sedang melakukan aktivitas tersebut. Jadi mereka tidak akan tahu identitas Anda. Terkadang di internet kita ingin berusaha private, dan kita tidak ingin orang lain, misalnya, tahu isi pesan email kita, atau apapun aktivitas yang kita lakukan di internet. Namun sayangnya, sangat sulit untuk menjadi private di internet. Karena untuk menggunakan internet, Anda harus menggunakan resources yang bukan milik Anda. Sebagai contoh, tentunya Anda harus menggunakan bandwidth dari ISP atau Internet Service Provider. Contoh lainnya, jika Anda mengakses suatu website dan menggunakan servisnya, seperti email dan lainnya, maka di sini otomatis Anda akan menggunakan server milik mereka. Sehingga di sini boleh dikatakan Anda tidak punya kontrol bagaimana data Anda dihandle di server mereka. Saya akan memberikan contoh konkret. Misalnya Anda akan akses google.com. Di sini, permintaan Anda akan melewati beberapa pemberhentian dan melewati beberapa router yang tentunya akan lewat dulu di ISP Anda. Setelah itu, akan melewati beberapa router lagi dan beberapa pemberhentian yang akhirnya akan berakhir di server milik Google. Di sini jelas, tentunya bukan Anda yang kontrol. Dan pada akhirnya, Anda akan mendapatkan respon balik dari server Google tersebut dan dibalikan ke rute yang sama kepada Anda. Sekarang jelas bahwa di sini bisa dikatakan Anda tidak dapat mengkontrol server dan router-router tersebut. Sehingga siapapun yang ada di titik tersebut kemungkinan besar dapat melihat traffic Anda. Dan tentunya
mereka dapat melihat aktivitas Anda. Tidak hanya itu, bahkan hacker atau suatu institusi dapat menangkap dan mencegat paket traffic Anda, sehingga mereka akan tahu apa aktivitas Anda di internet, dan bisa dibilang bahwa Anda sudah tidak memiliki privasi lagi. Mungkin kita akan melakukan enkripsi untuk meningkatkan privasi kita, tapi seperti yang saya sampaikan, terkadang ada di suatu titik atau situasi di mana terkadang tidak mungkin bisa private. Untuk itu, solusi terbaik adalah menjadi anonymous atau tidak terlihat. Sehingga jika suatu saat data kita dihack atau diintercept, hacker tidak akan bisa tracking atau merunut dan link ke identitas asli kita. Terkadang, ada kalanya orang ingin menjadi anonymous di internet. Misalnya, seorang jurnalis yang akan mempublish berita yang sensitif atau penting. Jurnalis tersebut biasanya akan menggunakan identitas palsu atau fake ID atau menggunakan ghost identity. Namun perlu dicatat bahwa di sini dia tetap terlihat dan tidak private. Sehingga pada akhirnya orang akan tahu siapa jurnalis tersebut. Hal ini yang biasa dinamakan pseudo-anonymity. Nah, untuk memiliki private dan menjadi anonymity di internet, kita membutuhkan dua hal. Pertama, kita memerlukan service atau tools anonymous untuk kita menjadi seorang anonymity. Yang kedua, kita perlu merubah cara atau kebiasaan kita ketika menggunakan internet dan lebih menggunakan tools untuk lebih private dan anonymous. Karena misalnya, search engine yang Anda gunakan, contohnya Google, atau email yang Anda gunakan, misalnya Gmail atau Yahoo atau yang lainnya, tentunya email-email ini tidak private dan tidak anonymous. Mereka dapat memprofile Anda. Mereka collect semua data Anda. Bahkan yang lebih parah lagi, terkadang ada yang menjual data kita secara tidak bertanggung jawab. Sayangnya, di Clearnet atau internet yang biasa kita pakai sehari-hari, tidak ada service yang benar-benar bisa dikatakan private atau anonymous. Dan di video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana menjadi lebih private dan anonymous atau tidak terlacak di suatu network atau di internet yang khusus dipakai untuk tujuan private dan anonymous. Itulah yang kita kenal sebagai darknet atau dark web. Di sini saya juga akan mengajar Anda bagaimana cara akses ke darknet dan menggunakan service-service di dalamnya, sehingga Anda akan melakukan cara berinternet baru secara anonymous dan private. Last but not least, saya juga akan mengcover mengenai security atau keamanan. Anda tidak akan bisa menjadi anonymous jika Anda tidak secure. Bahkan misalnya, jika Anda menggunakan metode privacy, metode anonymity, atau metode VPN terbaik sekalipun. Jadi jika misalnya seorang hack komputer Anda, mereka akan tetap dapat melihat seluruh file dan bahkan aktivitas Anda. Mereka juga bisa membypass semua metode yang Anda gunakan untuk menjadi anonymous dan mereka akan de-anonymous Anda. Oleh karena itu, saya bisa katakan bahwa mustahil Anda bisa private dan anonymous tanpa ada security dan keamanan yang memadai. Dan untuk menjadi private dan anonymous, Anda harus menggunakan darknet. Saya akan ajarkan bagaimana cara akses darknet dan cara menggunakannya. Sekali lagi, oleh karena itu, keempat topik ini saling terkait, dan ketika Anda pelajari topik-topik ini, Anda bisa menggunakan dan apply di berbagai situasi. Mungkin, suatu saat ada situasi di mana Anda perlu berinternet secara private dan anonymous, maka paling tidak, di video ini, Anda sudah tahu basic ilmunya untuk menjadi private dan anonymous.